Baik, melanjutkan daripada syarat hakim Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Selanjutnya itu berkas-berkas bagi calon yang ingin mengajukan diri sebagai hakim. Ya, secara umum ini sering di dalam baik pekerjaan manapun, berkas-berkas ini biasanya dilampirkan. Pertama itu surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi. Yang kedua, biodata diri atau CP atau kurikulum vitae. Kemudian fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli. Kemudian ini yang menarik, laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung. Dan selanjutnya itu NPWP. Nah, siapa yang merekomendasikan 9 orang hakim MK tersebut? Ada 3 lembaga yang berhak mengajukan kandidat dalam hal ini, yaitu Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden, yang masing-masing mengajukan 3 nama untuk menjadi hakim konstitusi dalam hal ini. Jadi 3 lembaga ini mempunyai hak untuk mengajukan 3 nama. Nah, selanjutnya setelah diajukan, mekanismenya setelah diajukan oleh 3 lembaga tersebut, dengan kemudian 3 orang nama tersebut melengkapi berkas-berkas dan segala macamnya, kemudian melaksanakan berbagai macam tes. Ketika sudah menjadi hakim, selanjutnya kita memasuki bagaimana ketika hakim Mahkamah Konstitusi tersebut diberhentikan. Hal itu sudah termaktub di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 pada pasal 23. Nah, kalian bisa lihat di pasal tersebut di pasal 23 tersebut secara jelas ada 2 mekanisme yang bisa dilaksanakan untuk memberhentikan atau pemberhentian dari hakim Mahkamah Konstitusi. Pertama yaitu pemberhentian secara hormat atau terhormat. Yang kedua, pemberhentian tidak hormat. Pemberhentian terhormat ini jika hakim MK pertama meninggal dunia, yang kedua mengundurkan diri atas ajuan yang dilakukan dirinya kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga yaitu telah berusia 70 tahun. Yang keempat, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Jadi 4 sebab tersebut yang menjadi sebab seorang hakim MK diberhentikan secara hormat. Nah, kemudian pemberhentian secara tidak hormat ada 8 alasan. Pertama, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus 3 bulan. Oh, bukan ya. Ini yang hormat, mohon maaf. Jadi yang tidak hormat ini salah nih. Ini salah nih ya. Ini sebelah sini sama. Ada 7 pemberhentian tidak hormat menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 berdasarkan pasal 23. Kemudian yaitu melakukan perbuatan tercela. Kemudian tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 5 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah atau alasan yang memang dapat diterima. Nah, yang ketiga, melanggar sumpah atau janji jabatan. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu dengan sengaja menghambat MK memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. Nah, jadi ketika ada hakim dalam hal ini menghambat atau menghalang-halangi MK, suara mayoritas hakim, misalkan lalu ada seorang hakim yang menghalang-halangi MK memberikan keputusan terhadap suatu perkara, nah itu bisa dijatuhi pemberhentian tidak hormat.
Selanjutnya yang kelima, melanggar larangan rangkap jabatan. Melanggar larangan rangkap jabatan ini ada diatur juga di undang-undang ini. Di undang-undang sebelumnya ada diatur pasal apa saya lupa. Jadi bisa dicek di undang-undangnya. Jadi ada larangan hakim MK ini merangkap jabatan. Jabatan apa saja, jabatan struktural apa saja itu bisa dilihat di undang-undang ini. Nah, tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi. Nah, jadi salah satunya ya pidana segala macam itu bisa syarat-syarat yang di awal saya sampaikan tadi tidak dipenuhi lagi seorang hakim MK bisa diberhentikan secara tidak hormat. Dan kemudian melanggar kode etik hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, pemberhentian hakim MK bagaimana mekanismenya? Ini ditanyakan kemarin. Jadi hakim Mahkamah Konstitusi dalam hal ini diberhentikan melalui ketetapan presiden atas permintaan yang dilakukan ketua MK. Jadi presiden dalam hal ini bisa memberhentikan itu atas dengan legal standing, yaitu permintaan ketua MK. Nah, kemudian keputusan presiden tersebut harus dalam hal ini harus ditindaklanjuti paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal ketua MK meminta kepada presiden. Itu ya mekanisme pemberhentiannya. Demikian bagaimana ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat seorang hakim MK sampai dengan pemberhentian hakim MK tersebut, termasuk juga syarat-syarat di mana pencalonan dan pemilihan pengajuan untuk menjadi hakim MK. Demikian yang dapat saya sampaikan. Video ini akan saya upload di akun YouTube. Untuk absensi silahkan tulis nama dan NIM di kolom komentar. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Untuk sesi tanya jawab kita laksanakan di grup WA. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.